Saya lanjutkan bahwasanya Pak, orang yang dekat dengan kita pun itu meskipun seolah-olah itu ahli waris, tapi ternyata ada yang bukan ahli waris. Ya, kalau tadi kan 22 pihak itu termasuk ahli waris. Kalau ini Pak, meskipun dekat tapi bukan ahli waris. Contoh dari pihak keluarga, yang pertama adalah cucu dari anak perempuan. Kalau ada orang meninggal punya anak perempuan itu kan ahli waris dia. Tapi kalau anaknya si anak perempuan Pak, ahli waris dari almarhum kakek nggak Pak? Tidak. Tapi nggak adil dong Pak Ustadz. Kan gitu kan. Kan sama-sama cucu. Ada orang Pak punya dua anak, laki perempuan. Kalau cucunya dari pihak anak laki-laki termasuk ahli waris. Tapi kalau cucu dari pihak anak perempuan bukan termasuk ahli waris. Meskipun dari sisi kedekatan kakek itu lebih cenderung dekat dengan cucu dari anak perempuan atau laki-laki Pak? Perempuan. Di Indonesia itu anak perempuan kadang-kadang ikut orang tuanya. Cucunya juga ikut orang tuanya. Kalau anak laki-laki biasanya malah ikut perempuannya atau malah punya rumah sendiri yang jarang ketemu sama kakeknya. Kan gitu ya. Tapi dalam ilmu waris, cucu dari anak perempuan bukan termasuk ahli waris dari kakek dari jalur ibunya. Tapi cucu tadi termasuk ahli waris dari kakek jalur siapa Pak? Bapaknya. Kan gitu Pak ya. Karena gini, Bapak nih besanan dengan orang kaya. Ternyata anak kita ini yang ya perempuan. Kalau anaknya anak kita yang perempuan kan bukan ahli waris kita Pak. Tapi anaknya anak kita yang perempuan itu ahli waris dari siapa? Besan kita. Kan gitu ya. Bisa jadi malah lebih kaya dia daripada kita. Maka ngelihatnya jangan cuma dari satu sisi, tapi dua sisi. Bahwasanya cucu itu ahli warisnya dari bapaknya, bukan dari ibunya. Kan gitu ya. Oke. Kemudian paman bibi jalur ibu. Oke, ini juga termasuk bukan ahli waris. Karena dalam Islam atau dalam bahasa Arab, paman dan bibi itu Pak dibedakan antara jalur bapak dan jalur ibu. Dalam bahasa Arabnya paman jalur bapak itu namanya amun. Kalau jalur ibu namanya kholun. Kalau bibi jalur bapak namanya ammatun. Kalau jalur bibi jalur ibu namanya kholatun. Nah ini beda. Nanti dalam hukumnya juga banyak yang beda. Di antaranya kalau dalam ilmu waris, jalur bapak dapat waris, jalur ibu tidak dapat waris, termasuk kalau ternyata ada anak perempuan kok bapaknya meninggal ya Pak ya, itu kok ternyata anak perempuan tadi nikah kok kakeknya udah nggak ada, yang jadi wali adalah paman dari jalur apa? Bapak atau ayah kan gitu kan, karena memang nanti hukumnya banyak Pak. Meskipun mereka dapat ahli waris, dapat warisan, tapi ternyata juga dalam Islam mereka juga dapat kewajiban. Di antaranya apa? Memberi apa? Nafkah. Kalau yang meninggal itu punya anak yatim. Ya, meskipun nanti ada urutannya. Misalnya gini, dulu Nabi Muhammad SAW itu bapaknya meninggal, yaitu Abdullah. Ketika Abdullah usia 25, Nabi Muhammad usia 2 bulan dalam kandungannya, dalam kandungan ibunya. Ya, kemudian ketika bapaknya meninggal, Nabi Muhammad lahir, yang menafkahi adalah kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Setelah kakeknya meninggal, nanti ulama menyebutkan gini, sebenarnya nanti walinya berpindah kepada pihak laki-laki. Tapi kalau pamannya banyak, maka tergantung wasiat dari kakeknya atau wasiat dari bapaknya atau siapa yang bisa. Dan Nabi waktu itu yang menafkahi adalah siapa? Bapaknya Ali, yaitu Abu Thalib. Ya Pak ya, meskipun Abu Thalib ini nanti kisahnya agak-agak ya akhir hidupnya kurang mengenakkan. Tetapi yang jelas pamannya itu nanti menjadi calon ahli waris dari pihak bapak. Kemudian keponakan itu calon ahli waris tapi hanya jalur saudara kandung laki-laki atau saudara seayah. Tapi kalau bukan keluarga kok bukan ahli waris, diantaranya apa? Tiri-tirian. Jadi anak tiri, bapak tiri, ibu tiri, kok tiri-tirian bukan termasuk ahli waris, ya Pak ya. Tapi ini tiri. Ya, tapi kalau saudara tiri
Ada Pak ya, ini nanti bahkan lebih dari sekedar waris. Gini Pak, kalau anak tiri itu bukan ahli waris tapi mahram. Saya ulangi, anak tiri itu bukan ahli waris tapi mahram. Contoh, suami nikah dengan istri, istrinya punya anak laki-laki, keliru, anak-anak perempuan Pak. Berarti si suami tadi kan bapak tirinya si anak perempuan. Meskipun tiri-tirian tidak termasuk ahli waris, tapi dalam Islam termasuk apa Pak? Mahram. Artinya si bapak tadi dengan anaknya si istrinya tadi itu nggak boleh menikah setelah meninggalnya si ibunya tadi. Ya. Atau bapak tiri. Misalnya nih Pak nih, si anak laki-laki itu ternyata bapaknya nikah lagi dengan perempuan. Berarti anak perempuan tadi Pak, keliru. Anak laki-laki tadi dengan ibu tirinya mahram nggak Pak? Mahram, tapi bukan ahli waris. Tapi ada nih Pak nih, saudara tiri. Saudara tiri itu ahli waris bukan, mahram pun bukan. Tapi saudara tiri. Karena saudara tiri itu Pak, saudara lain ayah, lain ibu. Contoh Pak, suami punya anak, istri punya anak. Suaminya punya anak laki-laki, istrinya punya anak perempuan. Berarti kalau suami istri tadi menikah, anaknya itu kan jadi saudara apa? Tiri. Kan bukan termasuk ahli waris nih Pak. Kalau saudaranya meninggal kan dia bukan siapa-siapa. Pertanyaannya, kira-kira mahram atau bukan Pak? Jawabannya bukan. Bayangkan Pak ya, bayangkan Pak ya. Makanya Pak, ini yang nanti agak-agak susah ketika ada orang kok nikah lagi dengan janda udah punya anak. Ya, karena anak-anaknya itu kalaupun nanti kok seneng, kok Pak, saya pengen nikah dengan saudara tiri saya, itu boleh nggak Pak? Boleh. Bahkan ketika gini nih, bapaknya ini waktu dulu pacaran apel sama ibunya. Anaknya ikut Pak, karena anaknya udah gede juga, apel dengan anaknya calon ibunya, ya Pak ya. Akhirnya nikahnya bareng gitu misalnya. Bapak nikah dengan bapak, ibu nikah dengan keliru. Bapak nikah dengan ibu, anak dengan anak, boleh nggak Pak? Boleh. Tapi Indonesia heboh Pak, insya Allah ya Pak. Minimal viral lah kan gitu ya, di media sosial itu viral. Kenapa? Wah seru juga ya bapak sama ibu ini dulu apelnya bareng ya Pak ya. Karena bukan termasuk mahram. Ingat ya, kita sudah membedakan 3 hal ya. Semoga masih ingat. Ahli waris, mahram, kerabat. Kerabat itu orang yang dekat. Bisa mahram, bisa ahli waris. Tapi kerabat ada yang bukan ahli waris, ada yang bukan mahram. Meskipun dia apa? Kerabat. Ada orang yang mahram tapi bukan ahli waris. Ada yang ahli waris tapi bukan mahram. Ini ingat ya Pak, ini 3 ini mirip-mirip Pak. Tapi ilmunya beda. Ilmunya ini gini. Kalau ahli waris berarti ilmu waris, ya. Kalau mahram berarti ilmu tentang bab nikah. Kalau kerabat awalnya bab sedekah. Ya, karena kita itu disuruh berbuat baik kepada kerabat. Saya kasih contoh aja. Ini contoh soal kalau bisa jawab Pak, insya Allah Bapak dapat hadiah ya Pak ya. Dari panitia, insya Allah hadiahnya umroh gratis Pak. Dari takmir masjid insya Allah ya. Amin. Kita jarang-jarang ada kuis ya Pak ya. Kalau ada kuis nanti Bapak insya Allah rajin nanti ya. Oke, saya kasih contoh soal gini Pak. Orang ini Pak pasti bukan mahram, tapi dia calon ahli waris. Bisa kerabat, bisa tidak. Siapa dia Pak? Dia itu pasti bukan mahram. Ya. Tapi dia calon ahli waris, tapi dia bisa kerabat, bisa tidak. Kira-kira siapa? Kalau bukan mahram, tapi ahli waris. Jadi gini, ahli waris itu semua gara-gara nasab. Kecuali satu. Suami atau istri. Kan gitu Pak ya. Maka kalau dia pasti bukan mahram, berarti ya kalau nggak suami ya istri. Dan istri itu pasti bukan mahram. Kenapa Pak? Karena boleh dinikahi. Kan gitu ya. Tapi ahli waris, kenapa? Karena dia dapat warisan. Bisa kerabat, bisa tidak. Artinya istri itu Pak boleh kerabat selama bukan mahram. Meskipun kerabat. Contohnya tadi Pak, apa? Keliru, bukan keponakan. Sepupu ya Pak ya. Sepupu itu kan kerabat. Kenapa? Ya dekat. Orang sepupu itu mbahnya sama Pak. Kalau kumpul Bani Hanif gitu ya, anak saya misalnya nih 2 nih.
terus dia punya anak masing-masing, itu kan kalau ketemu kalau lebaran itu kan rumahnya sama Pak ya. Bahkan tidurnya juga bareng, orang di depan TV semua kan gitu kan. Masalahnya kadang-kadang dulu mungkin mainnya bareng Pak, lama-lama nggak pernah ketemu, ternyata sepupu saya cantik juga ya kan itu Pak ya. Terus boleh nggak nikah dengan sepupu? Boleh nggak Pak? Dalam Islam boleh. Meskipun nanti dalam bab tentang kesehatan kadang-kadang ada orang yang jangan, nanti takutnya Pak itu apa DNA-nya atau apa genetiknya nanti ketemu yang jelek-jelek kan gitu Pak ya. Takutnya begitu, takutnya lah ya. Tapi terbukti tidaknya wallahu alam. Ya, karena gini Pak, ketika ada laki-laki kok misalnya nih pinter ya, tapi jelek, tapi ada orang perempuan apa cantik tapi bodoh. Nanti kira-kira kalau nikah itu Pak, nanti anaknya itu ganteng pinter atau jelek bodoh. Iya enggak? Ya enggak tahu ya Pak ya. Ya orang namanya ya kemungkinan kan dan kemungkinannya banyak kan gitu Pak ya. Sangat mungkin, enggak selalu wah ini memperbaiki keturunan, mentang-mentang bapaknya jelek Pak ya. Nanti istrinya cantik nanti memperbaiki keturunan bodoh-bodoh enggak apa-apa yang penting cantik gitu kan. Malah cantiknya nggak dapat, oo-nya dapat kan gitu kan, kita nggak tahu kan. Makanya itu termasuk rahasia ilahi ya. Karena apa namanya, meskipun nanti ada keilmuannya, ada saintisnya ya Pak ya. Kalau XY nanti biasanya kalau pas suburnya dapat apa, nanti makannya apa, dapat apa, itu kan ada saintiknya. Tapi ya nggak selalu. Oke, kalau tadi yang pertama tiri-tirian tidak termasuk ahli waris. Yang kedua angkat-angkatan Pak. Anak angkat, kemudian saudara angkat, ibu angkat. Itu bukan termasuk ahli waris. Tapi anak angkat bisa termasuk mahram. Ya, bisa. Mungkin ya, tapi bukan selalu. Tapi contohnya gini,